بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas salikina binuri. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus ketua Masjid Riyadhus Shalihin akhina fillah Ahmad Arif mata'anallahu bitul hayati, segenap para pengurus, para sesepuh, Al-Habib Syahyan bin Idrus Al-Jubri mata'anallahu bitul hayati, segenap para jamaah hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini kepada para habaib, para alim ulama, orang tua kita yang kita cintai, bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi. Kana syai'un lailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi syafi al-mu'afi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Allahumma nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha taubatan nasuha
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, ini kita mau habis pembahasan tentang Aqabah yang ketiga nih, ya. Kitab ini terdiri dari 7 tanjakan, ya, agar kita bisa sampai kepada Allah, menjadi seorang salik yang sempurna. Karena ini udah penghabisan Aqabah yang ketiga ini, besok pindah ke Aqabah yang keempat. Saya ingatkan kembali, ya. Aqabah yang pertama tentang Aqabatul ilmi wal ma'rifah, ya, tanjakan ilmu dan ma'rifah. Yang kedua tentang taubat, ya, syukran, dengan berbagai macam taubat. Kemudian yang ketiga kita masuk kepada Aqabatul awaiq, ya, rintangan-rintangan. Nah, rintangan-rintangan ini banyak banget, ya. Ada rintangan yang pertama tentang dunia dan seluruh isinya yang membuat kita tergoda sehingga jauh dari Allah. Ringkasannya dulu, ya dulu. Kemudian yang kedua, makhluk juga menjadi rintangan kita, ya. Ketiga, setan selalu mengganggu kita, ya. Keempat, nafsu. Nah, ini, ya, pembahasan yang terakhir ini yang nanti kita baca banyak syair-syair tentang nafsu ini, ya, rintangan nafsu kita. Apa nafsu? Kekuatan yang tidak kelihatan tapi ada di dalam diri kita. Dia mampu menggerakkan anggota tubuh kita. Kata Nabi apa? Ada aduwika nafsuka baina dzambai, ya. Nah, kita sampai ke halaman 46, ya, baris ke 7 dari atas tuh. Kita ulang sedikit naik ke atas. Waqad sami'a Allah ta'ala amra ala ibadihi bi rahmatihi wa aghnahum an jami' ma yadurruhum bi amri dihim fa ayyu hajatin ila dhalik fa innal amra kama qala ba'd as-salihin inna taqwa ahwanu syai'in idza rabani syai'un taraktuhu wa inna nafsa tastakina wa tata'awwadu ma 'awadtaha wa innaha kama qala qa'il, ya, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid darain amin amin rabbal alamin. Wa qad wassa'a Allah ta'ala amra, dan Allah Subhanahu wa taala telah wassa'a, meluaskan, ya, al-amra, perkara ini, ala ibadihi, kepada atau atas hamba-hambanya, bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, ya, dengan rahmatnya Allah. Wa aghnahum an jami'i ma yadurruhum, ya, dan Allah aghnahum, membuat kaya mereka, hamba-hambanya, ya. Bisa juga agna itu terlepas,
an jami'i ma yadurruhum, dari semua yang membahayakan mereka. Itu. Fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka. Fa ayyu hajatin ila dzalik, ya, fa ayyu hajatin ila dzalik, ay la hajatan ila dzalik. Maksudnya apa? Apa perlu gitu kita melakukan sesuatu tadi karena ya dulu, ya, melakukan sesuatu yang tidak berguna? Apa perlu kita itu? Fa innal amra kama qala ba'd as-salihin, sesungguhnya perkara ini, ya, maksudnya amruddin, agama ini, kama qala as-salihin, sebagaimana orang-orang saleh berkata, inna taqwa ahwanu syai'in, sesungguhnya takwa itu ahwanu syai'in, sesuatu yang lebih mudah, ya. Jadi orang tuh kalau udah sampai memahami makna takwa, sudah takwa kepada Allah, beliau apa? Idza rabani syai'un, kalau dia ragu-ragu kepada sesuatu, itu sifat takwanya itu ada nur dalam dirinya, ada bimbingan Allah, ya. Taraktuhu, dia tinggalin tuh. Dia lihat satu perkara gitu, dilihat hatinya tuh ngeliatnya ragu-ragu, ya. Nah, sifat takwa yang ada dalam dirinya itu akan tinggalkan aja tuh, mudah. Artinya udah kagak demen aja dah, teman. Ya, enggak terbawa. Fa inna nafsa tastakinu wa tata'awwadu ma'awattaha, sesungguhnya nafsu itu tastakin, menjadi sakana, menjadi tenang, ya. Artinya diri kita ini, jiwa kita menjadi tenang. Wa tata'awwadu, dan menjadi terbiasa, ya, pada sesuatu yang awataha, yang dibiasakan. Kan nafsu begitu. Nafsu kalau udah terus ya udah terbiasa, enak kayak itu. Ya. Maka apa? Ada istilahnya, wa nafsuka tu'awiduka wa tu'awiduka wa tu'awiduka. Nafsu Anda itu terus nyerang Anda, terus ngerong-rong terus, ya, pengen terus, udah begitu pengen lagi. Nanti terbagi-bagi tuh. Ada orang yang tomaknya nafsu kepada perempuan aja, ada yang sama harta aja, ada yang sama kedudukan, jabatan. Jadi dia ambisi banget sama jabatan, nafsunya, pokoknya saya harus jadi pemimpin, harus ini. Ini emang harta aja, ini sama wanita, ya. Wa innaha, sesungguhnya nafsu itu kama qala qailan, sebagaimana perkataan seorang penyair, ya. Ini termasuk dalam kategori baharnya bahar tawil, ya, Al-Mutanabbi. Fan nafsu, katanya, raghibatun. Maka nafsu itu, katanya, raghib apa? Pengen sesuatu, menginginkan. Yang karakter nafsu itu pengen segala sesuatu. Lihat tetangga punya mobil, pengennya mobil. Lihat tetangga punya motor, pengennya motor. Nafsu tuh karakter gitu, pengen banget. Ya, nah kita senahan tuh, senahan kan. Lihat perempuan cakep di samping pengen, lah, tapi punya tetangga, ditahan. Ada batasannya, begitu.
idza ragabtaha, katanya, apabila engkau menginginkannya, katanya, artinya apabila nafsu menginginkannya, gitu. Bukan gitu. Fan nafsu raghibatun idza ragabtaha. Nafsu itu ya menginginkan segala sesuatu. Idza ragabtaha, gitu ya. Apabila nafsu itu dibiarkan, gitu, ya, diikutin aja maunya, maka dia akan terjadi apa? Terbiasa tuh, ngikutin hawa nafsunya. Besok pengen gitu lagi. Ya kan dia tuh abis ngerong-ngerong terus. Sebaliknya, wa idza turaddu ila qalilin, apabila nafsu itu Anda apa? Enggak ikutin lah. Ya. Tarji'u ila qalilin. Artinya kita ikutin seperlunya saja gitu. Paham ya? Kagak diumbar banget gitu. Taqna'u, maka nafsunya itu akan apa? Akan jadi kuat, dia terbiasa. Kan ada orang kan ngelihat mobil itu udah nggak kepengen nanti kan. Ada orang nafsunya setiap lagi kelihatan melihat dunia halal ini pengen banget. Ada yang udah nggak kepengen. Nah, nafsu itu karakternya pengen terus. Kalau kita biarin terus aja jadi. Tapi kalau kita tarudu ila qalilin, arti kita batasin tuh kemauan nafsu, lama-lama nafsu itu akan kuat juga, ya. Nah, itulah perlunya agama, ya. Bisa nahan lah gitu. Wa qala akharun, dan penyair lain mengatakan, wahiyan nafsu mahabbaltaha tatahammal, katanya. Dan nafsu itu apa saja yang anda apa saja yang dia inginkan gitu, tatahammal, maka dia akan terbiasa itu. Ya, ini hampir sama di atas, ini menguatkan saja. Wa yurwa, katanya, dan diriwayatkan, dia mengatakan juga, ma'awattaha tata'awwadu, jika segala sesuatu ta'awattaha engkau biasakan, tata'awwadu, maka nafsu itu akan terbiasa. Nah, itu. Ya, apa contoh yang mudah? Nafsu, bapak-bapak ya ngikutin nafsu ini. Kalau dari Isya ngobrol aja, asik tuh nafsu tuh. Udah menjelang subuh tuh nafsunya tuh lemas ngobrol, pengen tidur. Ya, akhirnya terbawa nafsu kepada tidur tuh. Padahal 10 menit lagi subuh. Begitu tuh, gitu. Besok begitu lagi. Ya. Tapi kalau kita tahan lawan, namanya itu turaddu ila qalilin taqna. Kalau kita coba cegah gitu. Ya, maka lama-lama dia akan kuat, tahan gitu. Begitu juga orang suka maksiat sekali. Alhamdulillah terbawa dunia baik gitu. Sibukkan. Nanti pada saatnya tuh ada kesempatan tuh nafsu datang lagi, menggoda lagi. Orang dulu suka mencuri misalnya, mencuri. Nanti satu waktu dia datang lagi, pengen lagi mencuri. Pas ada kesempatan, nah, maka kita mulai. Ya, suka makan haram, pengen lagi nanti.
Nah, bagaimana kita bisa apa? Jangan biarin tuh nafsu, maksudnya. Jangan ngikutin nafsu terus. Nanti bakal apa? Bakal hancur, bakal hina gitu. Ya. Wa qala akharu, dan penyair lain berkata, sabartu 'anil ladzati hatta tawallat, ya. Sabartu, saya telah sabar nih. Sabar. Dari apa? 'Anil ladzat, dari kelezatan-kelezatan dunia, kemewahan-kemewahan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia, ya. Hatta tawallat, ya. Sehingga apa? Jadi sampai dia sabar, sampai tuh orang ngelihat kenikmatan sudah terlewati aja, nggak pengen gitu. Nggak tersampaikan, udah kagak pengen deh pokoknya. Lihat orang punya mobil, nggak pengenan, begitu. Ya. Wa alzamtu nafsi sabraha, dan aku lazimkan, aku latih itu. Aku latih diriku untuk sabar kepada pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya. Yang punya motor, orang udah punya motor, lihat motor tetangganya, gua ganti lagi, pengen lagi motor. Ya. Fastamarrat. Ya. Nah, kalau kita latih itu nafsu sabar sampai istamarrat, sampai kita terbiasa. Ya, kagak lagi pengen ini, pengen itu. Ya. Bapak-bapak masih pada pengen kawin lagi nggak? Ya, itu tuh ininya nafsu gitu. Nah, bisa nggak kita menahannya, mencegahnya? Fan nafsu, katanya, bukan. Waman nafsu illa, ini mustasna bi illa. Ada ma, ada illa. Kita ngartinya hanya sebetulnya. Waman nafsu illa haitsu yaj'aluhal fata. Tidaklah nafsu itu melainkan, ya, yaj'aluhal fata, melainkan apa? Tergantung kepada para pemuda itu yang dia mengumbarnya, menjadikannya, meletakkannya. Tergantung pemuda-pemuda nih, ya, dia pengen terus diumbar terus tuh nafsu tuh. Anak masih muda kan pengennya misalnya udah pulang bareng kemarin udah jalan-jalan teman-teman itu, besok pengen jalan-jalan lagi, pengen itu. Nah, diumbar tuh, ngikutin hawa nafsunya tuh, udah puas-puasnya. Fa'in at'imat, gitu ya. Fa'in, larinya ke nafsu, karena nafsu kan mu'annas, isim apa? Mu'annas majazi. Fa'in at'imat kan memberi, ya. Artinya kalau nafsu itu diberikan terus, itu, ya, bukan. Fa'in at'imat, jika nafsu itu semakin lahap, semakin pengen terus, ya, taqat. Apa taqat? Asal taqat, karena dia mu'annas, maka taqat an-nafsu, failnya dibuang tuh. Ya. Apa ya? Apa terbalik ya? Fa'in ut'imat, ya. Fa'in ut'imat, jika nafsu itu, ya, apa namanya, terus aja diberikan gitu,
taqat, maka nafsu itu akan semakin lahap, gitu ya. Bisa masuk nggak tuh pemahamannya? Artinya kalau nafsu terus aja dikasih, dia makin lahap kan, pengen lagi. Wa illa, kalau kagak dikasih, ya, gitu, tasallat, maka dia tidak lahap, gitu. Artinya semakin dia dikasih kesempatan, pengen terus. Tapi kalau dicegah, dia enggak kepengen. Fa idza alimtal ladzi wasabnahu kunta minaz zahidin. Apabila Anda menyadari betul alladzi wasabnahu, yang telah kami gambarkan tuh, ya, tentang bagaimana karakter si nafsu itu, ya, kunta minaz zahidin. Maksudnya apabila Anda memahami betul, ya, tentang nafsu yang tadi kami sudah ceritakan, ya, dan Anda bisa mencegah, bisa mengendalikan nafsu, maka kunta minaz zahidin, Anda akan termasuk orang-orang yang zuhud. Kan orang zuhud kan kagak pengen rogbanya sama akhirat. Kalau yang bersifat akhirat senang banget, ya, sama dunianya ada kurang. Ada orang kan rogbanya dunia senang, akhirat berat. Ada yang taklim berat, berarti dia masih zahidnya kurang, ya, masih cinta dunia. Tapi dia ada zuhud. Ini zuhud ini akar, katakanlah awal. Kemudian nanti berubah jadi sufi nih, tasawuf. Ya. Minaz zahidin. Kunta minaz zahidina fid dunya. Maka Anda sudah termasuk orang-orang yang zuhud kepada dunia, ar-raghibina, dan Anda cinta kepada fil akhirah. Paham ya? Wa'lam, dan ketahuilah, anna man sumya bismil zahid falaqad sumya bi alfi ismin mamduhin. Ketahuilah bahwa orang yang sudah diberikan nama itu, artinya dapat gelar zahid, itu orang zuhud banget dia. Falaqad sumya bi alfi ismin mamduhin. Sesungguhnya dia telah diberikan nama 1000 nama yang terpuji. Artinya orang kalau tuh zahid, artinya dia juga takwa, soleh, baik, gitu. Banyak dah 1000 nama-nama yang baik, ya. Wa kunta minal munfaridina, ya, al-munqati'ina ilallah subhanahu. Dan Anda juga sudah termasuk orang-orang yang infirada, orang yang selalu asal pada itu esa satu atau apa maksudnya, menyendiri, fokus lah, ya. Orang-orang yang Anda termasuk orang-orang yang ada nggak di tafsir enaknya. Kalau zauk saya maksudnya gini, Anda termasuk orang-orang yang sudah merapatkan dirinya kepada Allah, itu sudah mendekatkan dirinya kepada Allah. Al-munfaridin al-munqati, qata'kan itu sudah dia ninggalin dunia dah. Dia pengen kita kepada Allah, sudah dekat sama Allah. Maka Anda sudah zuhud, orang yang ninggalin dunia. Maka Anda sudah termasuk orang yang mendekatkan diri Anda kepada Allah. Akhirnya pemahamannya, ya. Alladzina hum ahlul unsi. Mereka adalah orang-orang yang ahlul uns, orang yang dekat sama Allah. Unus itu dekat, qarab dekat, zulfah dekat, gitu. Wa khadamu rabbil alamin, dan Anda juga sudah termasuk orang apa? Khadimnya, ya, pelayannya Tuhan semesta alam. Paham ya? Jadi bahasa mulanya
Orang-orang yang sudah zuhud kepada dunia, cinta kepada akhirat, dia dikatakan juga dia orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu punya 1000 nama yang baik-baik. Ya takwa, soleh, muhsin, terus begitu. Dan jika Anda juga sudah katakanlah dekat sama Allah, sudah meninggalkan semuanya, hanya pengen Allah aja gitu, maka katanya alladzina hum ahlul unus. Anda juga termasuk sudah orang yang dekat sama Allah dan menjadi pelayan Allah, ya. Fatakunu kama qala qail, maka Anda akan menjadi sebagaimana ya perkataan seorang penyair. Jadi bapak-bapak, kalau kita sudah zuhud, cinta kepada akhirat, ya sudah apa? Katakanlah, sudah ingin lurus aja, lurus, ingin dekat sama Allah, nggak macam-macam lagi dah, gitu. Kemudian menjadi pelayan Allah, katanya tasyaghala qaumun bidunyahum. Ini gambarannya. Ada satu kaum yang sibuk aja sama dunia mereka. Ada kan sibuk aja. Wa qaumun takhallu li walahum. Tapi ada juga satu kaum yang takhallu. Apa takhallu tadi? Khalli. Dia sudah membersihkan hatinya untuk Allah aja. Ya, maka nanti dalam katakanlah tiga asasiyahnya dalam dunia tasawuf. Dia takhalli dulu, mengosongkan sifat-sifat jelek dalam dirinya, biar bersih hatinya untuk Allah. Sudah bersih, lalu dia hiasi dah, tahalli, tahalli menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang baik-baik. Takhalli mengosongkan dirinya dari sifat yang jelek-jelek, dikosongin dulu, lalu dia berakhlak-akhlaknya Allah, baru tajalli. Muncul tuh dalam dirinya tajalliyatnya Allah. Ya, itu orang baik banget. Kan Allah asalnya ya Rahman, Rahim. Itu orang pemurah banget. Ya, menjelma. Baik, sifatnya ya, yang baik-baik. Fa alzamahum baba maradatihi. Ya. Tadi orang-orang yang sudah membersihkan hatinya untuk Allah, katanya mereka akan istiqomah di pintu maradatihi, di pintu ya apa? Keredoan Allah. Gitu. Wa ansa'il khalqi agnahum, dan dia dari seluruh makhluk agnahum, enggak butuh sama makhluk. Ya, agna itu asalnya agna ansa'il khalqi, ini kan syair. Artinya orang-orang yang sudah ya selalu dia berada di babillah. Ya, dia udah enggak butuh lagi sama makhluk. Ya. Yasufuna bil laili aqdamahum, katanya ya, yasufuna bil lail, di malam hari katanya kaki-kaki mereka yasufuna, artinya mereka melaksanakan ibadah kepada Allah, tahajud kepada Allah, ya. Wa ainul muhaimini tar'ahum, sementara matanya Allah yang muhaimin, yang maha ini, ya, selalu tar'ahum, memperhatikan mereka. Jadi bapak-bapak, apalagi di tengah malam itu Allah turun ke langit dunia, nanya, hal min sa'ilin, apakah ada yang mohon kepadaku? Hal min ta'ibin, apakah ada yang bertobat kepadaku? Hal min mustaghfirin, apakah ada orang yang mohon ampun kepadaku? Ya, ini bapak-bapak, kita ngaji ini udah lama. Ini bapak-bapak pada bangun malam kan? Kayak ngencing. Coba berarti bangun malam, sholat, pegang tasbih, istighfar, begitu. Ya,
Latih itu biar biasa itu. Dulu kita biasa kok main catur berjam-jam kuat, kerambol kuat, ngobrol ini kuat, nonton bola jam 3 sampai kuat gitu. Jadi ganti itu, ya. Yang tasbih udah pegang aja pegang. Masa nggak diputar-putar gitu. Terbiasa pegang tasbih biar berzikir maksudnya, ya. Fatuba lahum thumma tuba lahum, maka beruntunglah mereka. Kemudian beruntunglah mereka. Idza katanya bitahiyati hayyahum. Atau mereka menerima ungkapan selamat dari Allah. Dia sudah marhub, sudah diterima oleh Allah. Ya. Wa kunta minaz zahidina al-mujahidina fillahil khawasi min ibadillahi ta'ala. Kalau begitu Anda sudah termasuk orang yang zuhud, mujahid, ya, pada Allah, orang yang khawas, sudah orang yang khusus min ibadillah, dari hamba-hambanya Allah Ta'ala. Kan jarang kan? Coba nih kalau kita ini sekampung ini orang yang bangun malam, ada bangun malam, tapi dia lain-lain kegiatannya, ya. Kemudian alladzina qala fihim subhanah, ya, sebagaimana Allah berfirman tentang mereka, inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hambaku, ya, laisa laka alaihim sultan, artinya tidak bisa Anda atas mereka menguasainya, ya. Wa kunta minal muttaqin, dan Anda juga termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Alladzina lahum sa'adatud darain, ya, orang-orang yang bagi mereka kebahagiaan ad-darain, dunia dan darun, satu dar, darani dua dar, ini daraini sama juga dua, karena dia fi mahali jarrin, yang pakai ya. Ad-daraini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu mutsanna dua, ya. Wasirta hina idzin afdal min katsir minal malaikatil muqarrabin. Tuh, subhanallah. Kalau Anda sudah menjadi orang-orang yang bertakwa, ya, orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sirta saru, ya, sirta, Anda telah menjadi hina idzin, ketika itu afdala min katsirin, ya, minal malaikatil muqarrabin. Ada menjadi makhluk Allah yang paling afdal, yang paling baik dari para malaikat-malaikat yang muqarrab, ya. Derajat kita malah jadi tinggi, lebih daripada malaikat. Luar biasa, ya. Kan sudah kelihatan. Contoh kita Nabi. Itu Nabi sama malaikat manzilahnya tinggian Nabi, gitu. Nah, kita juga kalau ngikut nonton Nabi, kita jadi lebih mulia daripada malaikat. Katanya wasir tahina idin afdalah, maka ketika itu, ya, ketika Anda sudah menjadi orang yang bertakwa, orang yang bahagia dunia dan akhirat, maka Anda sudah menjadi manusia yang paling afdal, yang paling baik dari seluruh para malaikat-malaikat al-muqarrabin. Id laysat lahum syahwatun tad'u ila qabihin. Nah, ini orang kalau udah jiwanya udah akhirat aja, namanya sudah nafsu mutmainnah ini, ya. Laisa lahum syahwatun, ya, mereka tidak lagi punya syahwat, tidak punya keinginan. Tad'u ila qabihin, yang mengajaknya ila qabihin, kepada qabih, yang jelek-jelek, yang jelek. Wala nafsun khabithah, ya, dan tidak juga mengajaknya kepada jiwa yang jelek.
Maka nafsu mutmainnah itu nafsu yang mahfuzatun anil ma'asi wa dzunub. Nafsu jiwa yang telah terjaga dari maksiat dan dosa-dosa. Ya. Nafsu yang mutiah, yang sudah taat aja sama Allah. Nafsu yang radiyah mardiyah, dia ridho. Ya, radiyah mardiyah. Pahamin? Ada nafsu, al-Qur'an inna nafsa la ammaratun bisu. Ini nafsunya selalu mengajak kepada keburukan. Ini isinya 3. Ada nafsu iblisiyah, nafsu binatang buas, nafsu basyariyah. Ya. Kemudian ada yang kedua, nafsu ammaratun bisu, nafsu lawamah, labil nih. Udah bagus sih, udah mulai suka kepada ibadah, tapi belum ikhlas dia. Amalnya semuanya riya, ujub, sum'ah. Yang ketiga ini nafsu mutmainnah. Ini kan pertanyaan ini, kira-kira kita sudah di level yang mana? Level pertama, apa kedua, apa ketiga? Kalau dikit-dikit masih gua, berarti kita masih pertama itu. Ada iblisnya di situ. Ya. Berakhlak iblis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu kita pengen itu tuh. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Idh laysat lahum syahwatun tad'u ila qabihin. Tuh, ya. Orang-orang yang jiwanya sudah muttaqin, mereka tidak punya lagi syahwah, keinginan. Laysat ada tidak, lahum kembali kepada orang yang bertakwa tadi, syahwatun, mereka tidak lagi memiliki keinginan atau syahwat, tad'u yang mengajak ila qabihin kepada keburukan. Sukanya udah istaklim, pegang tasbih, ya. Dulu pengen main golok dulu, pengen ngebacok orang aja. Sekarang pengen tasbih, zikir, ya. Dulu teriak-teriak di pasar, sekarang jadi muazin, gitu. Udah mulai berubah, harus begitu. Wa kunta qad khallafta hadhihi al-aqabah at-tawilah. Gitu. Ya. Dan Anda telah menempuh aqabah, tanjakan yang panjang, as-sadidah yang berat, ya. Wara'aka di belakang Anda. Tadi saya katakan tadi kita udah berapa aqabah kita lewati itu. Wa sabaqtal awaika. Ya. Dan Anda sudah melewati, melampaui al-awaiqa, rintangan-rintangan kullaha semuanya. Ya. Ila maqsudika, ya, kepada tujuan Anda. Wala lannaka, ya. Fa innahu mal isti'anati billahi wal i'tisam. Apa itu yahulanna? Jangan merasa takut, ya. Fa innahu, sesungguhnya, mal isti'anah, dibarengi terus isti'anah, minta pertolongan Allah, billahi, Allah, ya. Wal i'tisam, dan berpegang teguh bihi, kepada Allah. Ya, lahayyinun, maka semuanya akan mudah. Ya, katanya, jangan kamu merasa takut gitu. Sesungguhnya kalau kita selalu minta tolong sama Allah, berpegang teguh kepada Allah, semuanya akan terasa mudah. Paham ya? Nas'alullah ta'ala wa huwa khairun mas'ulun ayyumiddaka.
kita mohon kepada Allah Ta'ala, dan Allah lah sebaik-baiknya ya mas'ul ayyumiddaka, yang memberikan pertolongan kepadamu, wa iyana, dan kepada kami, bi husni taufiqihi, dengan sebaik-baik taufiknya, hidayahnya ya, wa aunihi, dan pertolongannya, sedang sebaik-baik pertolongannya, wa taysirihi, dan kemudahannya. Fa innahul kafi likulli muhimmin, sesungguhnya Allah itu kafi, yang mencukupi, likulli muhimmin, kepada segala yang muhim, segala keperluan ya. Wal isti'anah bihi, dan mohonlah pertolongan bihi, kepada Allah, fi kulli mu'dilin, pada segala kesulitan, problem ya. Fa biyadihi, dan di tangan Allah lah al khalqu wal amr, segala urusan makhluk dan perkaranya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah qadirun ala kulli syai'. Lihat asalnya wa huwa qadirun ala kulli syai'in. Ini uslubnya nih. Wa huwa, dan dia Allah qadirun, mampu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fahada ma'aradna dzikrahu, inilah yang kami ingin sebutkan, yang ingin kami jelaskan, fi hadzal bab, dalam bab ini ya, dalam bab yang ketiga ini. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, tidak daya dan tidak upaya melainkan karena pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha besar ya. Di jamaah kita sudah melewati 3 bab. Insyaallah berikutnya bab bab aqabat rabi'ah, wa ya aqabatul awarid ya, anjang godaan-godaan ya. Ini sebetulnya kita udah ngaji, udah dalam-dalam semua, luar biasa ini ya. Tinggal pelan-pelan dipraktekin dah ya, diamalin yang berat ya, karena ini luar biasa ya, di oleh Imam Ghazali, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Semoga bermanfaat. Ini tanggal berapa nih sekarang? 15, 18. Oh, Selasa depan tanggal berapa? 23. 23 insyaallah masih ada. Saya berangkat tanggal 24 ya, 24. Kalau jadi pulang dulu sekitar 5 harian, saya diajak tim untuk umroh, mudah-mudahan jadi bersama Pak Anies ya. Doain, ada tim ngajak untuk berdoa di sana. Baik, semoga bermanfaat. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirrul Fatihah, bi barakatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Ya dafi'al bala ya Allah, dafi'al bala ya Rahman, ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sablan man ihtada. Doa juga ya untuk ini, pesan dari Ibu Fahirah ya, beliau DPRD DKI ini kan, banyak perjuangannya dia dalam Bang Ja'farnya ya, semoga dapat kepercayaan lagi tahun ini menjadi wakil rakyat kita. Allahumma taqabbal ma fi dhamirina wa dhamiriha, innaka 'allamul ghuyub, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Ya hayyu ya qayyum bi
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.